Baik, teman-teman, kali ini kita akan membahas chapter 42 gitu ya. Ada 4 soal yang akan kita bahas, nomor 2, 8, 12, dan 17. Kita akan mulai dulu dengan soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini Anda diminta untuk menghitung gitu ya, menghitung luas area di bawah atau di atas kurva dengan menggunakan Riemann sum. Nah, di sini saya sudah cantumkan ya screen teorinya. Riemann sum ini intinya adalah luas. Jadi menjumlah luas ya, luas yang berada di bawah atau di atas kurva. Nah, yang membatasi antara kurva dengan sumbu X dalam batasan tertentu. Nah, dalam batasan X tertentu ya, kalau di sini adalah dari A sebagai X0 dan B di X dan B ya sebagai X6. Nah, kalau misalnya dia positif maka plus. Kalau negatif dia akan nilainya akan jadi negatif gitu ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita hitung. Soal nomor 2 ya. Kita lihat di sini ada berapa luasnya? 1 2 3, 4. Berarti ada 4 luas. Kita akan diminta untuk menghitung luas masing-masing. Kita harus tahu ya, luasnya adalah panjang dikalikan tinggi. Di mana panjangnya ini Anda bisa hitung ya, tingginya ini adalah F. Ya, jadi panjangnya adalah delta X, tingginya adalah Fx, tergantung Fx berapa. Fx1, Fx2, Fx3 gitu ya. Nah, kita hitung satu-satu. Kalau saya lebih suka satu-satu, hitung ke satu. Hitung ke satu adalah berarti delta X1 dikalikan Fx, kita bisa tulis 1 ya, Fx1. Kalau di sini ini ya Fx1 gini ya, atau bisa dikasih serat gini. Intinya Fx di mana X ini akan memotong kurva gitu ya. Jadi tidak harus di pojok sini tetapi bisa di tengah sini. Nah, di sini kita lihat adalah 0,5. Nah, delta X-nya berapa? Delta X-nya ya selisih ini ya, selisih alas ini. Di mana ini kita lihat 0,7. Nah, ini adalah berarti 0,7 dikurangi dari 0 gitu ya. Dikalikan Fx1. Kita lihat kurvanya adalah X kuadrat minus 4X ditambah 3. Berarti ya dimasukkan. X1-nya berapa ini? 0,5. Berarti ya 0,5 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 0,5 ditambah 3. Kok bisa 0,5 ya? Karena titik 0,5 inilah kalau ditarik ke atas dia yang berpotongan dengan kurva gitu ya. Berarti sama dengan 0,7 dikalikan 0,5 kuadrat kan 0,25. Dikurangi 4 dikalikan 0,5, 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? 0,7 dikalikan 1,25. Hasilnya adalah 0,875. Ini yang pertama. Kita hitung luas yang kedua. Sama, luas yang kedua adalah delta X2 dikalikan Fx2 gitu ya. Delta X2-nya berapa? Ini kan 1,7 dan 0,7 ya, berarti deltanya panjangnya adalah 1,7 dikurangin 1 ya, 0,7 dikurangi 0,7. Panjangnya berapa? Kita cari di sini. Panjangnya adalah berapa ini? Ini ya, titiknya ini yang memotong sumbu menonton kurva kan ketika X sama dengan 2, berarti ya masukkan aja 2-nya di kurva, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 ditambah 3 gitu ya. Ini hasilnya adalah 1, ini 4 dikurangi 8 ditambah 3. Berapakah ini? Hasilnya adalah 1 dikalikan sebentar. Oh, maaf, ini keliru ya. Maaf. Sebentar. Saya hapus dulu. Salah ya. Kenapa kok salah? Karena saya ini sudah masuk ke rumus yang ketiga gitu ya. Mohon maaf. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi panjangnya kan bukan di 2 kan? 2 itu di yang area ketiga. Di sini 1,5. Berarti di sini adalah untuk ininya alasnya sebentar ya, tingginya 1,5 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1,5 ditambah 3 gitu ya. Maka ini 1,5 kuadrat kan 2,25 ya. Oke, 2,25 dikurangi 4 dikalikan 1,5, 6 ditambah 3. Nanti hasilnya adalah minus 0,75. Ya, kenapa kok minus ya? Karena dia di bawah, maka otomatis ya nilainya pasti minus. Kita hitung luas yang ketiga. Luas yang ketiga adalah delta X3 dikurangi Fx3. Ini ya. Kita hitung delta X3-nya ini adalah 2,7 dikurangi 1,7 ya. 2,7 dikurangi 1,7. Nah, baru di sini kita memakai 2. Karena ini area yang kedua tadi kan 1,5. Oke, kita masukkan aja 2-nya. Dikalikan 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 ditambah
3. Nanti ketemu ini adalah 1 dikalikan 4 dikurangi 8 ditambah 3, hasilnya adalah minus 1. Maka hasilnya adalah minus 1. Ini ya. Nah, oke, ini adalah yang minus ya. Iya, karena dia posisi di bawah. Kalau dia di bawah kurva sumbu X pasti minus. Oke, sekarang luas yang keempat. Luas yang keempat adalah delta X4 dikurangi F X4. Ini ya, mari kita hitung. Delta X4-nya berapa? Ya ini 4 dikurangi 2,7. Ini ya, dikurangi 2,7. Dikurangi Fx4, saya letak bawah ya, Fx4. Kita lihat Fx4-nya adalah 3,5. Berarti ya 3,5 kuadrat, masukkan ke kurva, dikurangi 4 dikalikan 3,5 ditambah 3. Nanti hasilnya adalah 4 dikurangi 2,7 adalah 1,3. Nanti kalau Anda hitung ini, nanti ketemunya adalah 1,25. Berapakah ini? 1,625. Ini ya. Nah, maka selanjutnya adalah Anda jumlah. Kalau sudah ketemu semua, Anda jumlah. Ya, hasilnya ini, ditambah ini, jadi luas keempatnya ini dijumlah. Ya, berarti luasnya adalah 0,875 ditambah minus 0,75 atau langsung dikurangi ya. Dikurangi 1 ditambah 1,625. Nanti hasilnya ketemu berapa? Silakan nanti Anda hitung sendiri ya. Hasilnya adalah 0,75. Oke, ini ya. Baik, itu adalah nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini Anda diminta untuk menentukan nilai dari A dan B dan mengekspresikan dalam bentuk integral. Kita tahu bahwa ini ya, rumusnya definite integral seperti ini, batas atas batas bawah fx dx. Nah, kita lihat di sini. Ini kan fungsinya kan x plus 1. Batas atasnya adalah kita ambil yang tinggi, batas bawahnya adalah ini ya, sudah ekspresinya tinggal 0 sampai 2 gitu ya, dalam kurung X ditambah 1 dx. Segini saja sudah selesai. Kalau misalnya Anda mau selesaikan, oke, ingat ya, di 44 Anda U ya, Anda pakai U. Jadi Anda usahakan ini jadi FU DU. Ini ya, ini pangkat berapa ini? Oh, nggak pakai pangkat ya, nggak usah pangkat. Ini kan sudah langsung FUDU. Maaf. Saya kira ada pangkatnya ya. Ya, ada pangkatnya. Oke, berarti kalau misalnya Anda mau selesaikan, ya sudah, tinggal di seperti ini. Berarti integral 02x ditambah integral 021. Berapakah ini? Ya x kuadrat dibagi 2 ditambah, berapakah ini? Ya x kan? Ya x, gini ya. Dimana ini dari 0 ke 2 gitu ya. Maka di sini ya tinggal 4/2 ditambah 2 dikurangi 0 ditambah 0 ya, dimasukkan di sini. Maka hasilnya adalah 4. Tapi sebenarnya menyelesaikan dengan ini saja sudah bisa gitu ya. Oke, next. Soal selanjutnya nomor 12. Anda diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan example 3 dan 4. Kalau Anda lihat di buku example 3 dan 4, Anda diminta untuk menyelesaikan dengan ini ya. Ini nomor 12. Kok nomor 12? Oke, sebentar. Oke, baik, kita akan coba selesaikan. Definite integral menggunakan definisi sesuai soal nomor 3 dan soal nomor 4. Nah, kita tahu bahwa bentar. Saya sepertinya perlu melihat example 3 dan 4 dulu. Ini nomor 11 ya, bukan nomor 12 ya. Oke, kita ambil yang nomor 11. Oke, nomor 11. Anda diminta untuk menyelesaikan integral 0 sampai 2x plus 1. Gitu ya. Kalau Anda gambarkan, nanti Anda akan menemukan gambarnya akan seperti ini. Ya, gambarnya akan seperti ini. Nah, ini tahu dari mana saya gambarnya seperti ini? Ya, saya membuat tabel. Ingat, kalau mau mencari ini berarti ya kalau X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau X-nya 0, dimasukkan, maka Y-nya adalah 1. Kalau X-nya 1, Y-nya adalah 2. Gini ya, seperti ini. Sehingga akan ketemu hasilnya begini. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan cari, kalau misalnya diminta menyelesaikan, kita cari delta X. Delta X-nya berapa? Di situ disebutkan dari 0 sampai 2. Berarti di sini sampai 2. Berarti delta X-nya adalah jarak 0 sampai 2 dibagi N. Ini adalah delta X. Berarti XI-nya adalah 2I dibagi N. Ini ya untuk XI.
Nah, kita tahu untuk mencari luasan ini kita harus membaginya menjadi segi 4, segi 4. Maka kita cari luasnya segi 4. AR gitu ya, atau luas satu segi 4 adalah delta X dikalikan FXI. Ingat ya, delta X-nya berapa? Ya 2 dibagi N. FXI-nya berapa? FXI adalah ini X plus 1, tapi masukkan XI-nya gitu ya. Maka ya di sini tinggal XI dibagi N ditambah 1. Ini ya, jadi maaf, 2I dibagi N sebagai XI dimasukkan ke sini kurvanya X plus 1. Ini ya. Maka Anda bisa kalikan 4I per N kuadrat ditambah berapa ini? 2 per N. Ini ya. Nah, ini untuk rumus 1 segi 4. Kalau rumus sekian banyak segi 4 ya Anda sigma gitu ya. Anda sigma, berarti sigma AR gitu ya. Artinya berarti Anda sigma dari I sama dengan 1 sampai N, 4I per N kuadrat ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N, 2 per N. Ini. Nah, kita bisa keluarkan ini ya, 4 per N kuadrat, sigma I sama dengan 1 sampai N, I ditambah, kita tahu kalau ini 2 per N tidak ada unsur I-nya, berarti Anda tinggal kalikan 2 per N dikalikan N, ya kan? Ini N ya, dicoret, jadi tinggal 2. Kita lanjut ke sini. Ya, saya mau ganti warna ini agak mencolok ya. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal di sini. Berarti ini kalau kita lanjutkan 4 per N kuadrat, I, ingat nggak rumusnya I itu apa? Ya, kalau Anda cari tahu formula khususnya I ke NI, rumusnya adalah N dikalikan N, ingat, N dikalikan N plus 1. Dibagi 2, ini akan menggantikan yang ini. Ini ya, menggantikan yang ini. Ditambah 2. Ini ya. Maka kita hitung 4 per N kuadrat dikalikan N kuadrat ditambah N dibagi 2 ditambah 2. Nah, ini kita hitung kita 2N kuadrat dikalikan 4N kuadrat ditambah 4N ditambah 2. Ini bisa kita bagi ya. Ini kan bisa kita gini kan, 4N kuadrat per 2N kuadrat ditambah 4N dibagi 2N kuadrat ditambah 2. Kita lihat di sini, ini bisa kita coret jadinya 2 ditambah 2 per N, ya kan? Ini kita coret, jadi tinggal ditambah 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah di limit N mendekati tak terhingga. Jadi ya, sehingga apa? Kalau N-nya, ini kan misalnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 ya. Kalau N mendekati tak terhingga, itu jaraknya ini akan hilang. Maka kalau di limit, Anda tinggal masukkan, ini dimasukkan tak terhingga jadi 0 kan? Jadi hasilnya adalah 2 tambah 2. Maka nilainya adalah 4. Ini ya, jadi jawaban luasnya adalah 4 untuk penyelesaiannya. Oke, sekarang kita masuk nomor 17. Nah, nomor 17 ini sebaiknya Anda menggambar, gitu ya. Sebaiknya Anda gambar. Kita masuk sini. Oke, kita masuk sini, kita gambar. Nah, untuk nomor 1, area 0 sampai, misalnya di sini ya, area 0 sampai 1. Ini adalah 2X. Berarti kalau 0, ya, kalau 0 kita boleh ini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Untuk rumus 2X ya. Y sama dengan 2X. Ya, kalau ini 2X, berarti kalau X, Y sama dengan 2X, X-nya 0, Y-nya adalah 0 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 2, gitu ya. Maka ini akan ke sini, 1,2. Kalau 0, dia akan di 0. Kalau 1, dia akan di sini. Maka garisnya akan begini. Hanya untuk 0 ke 1. Untuk 1 ke 2 bagaimana 2? Berarti 2 dia akan ini, Y sama dengan 2 di sini ya. Nah, sekarang kalau 2 sampai 5, kita tulis di sini 3, 4, 5. Y sama dengan X gitu ya. Artinya kalau Y sama dengan X, artinya kalau X-nya adalah 3, Y-nya juga 3. Ini 4, ini juga 4 gitu ya. Maka kita tulis di sini ini adalah 2, berarti nanti di sini 3, 4, 5 akan seperti ini gitu ya. Nah, maka Anda di sini akan mendapatkan sebuah luas area. Nah, kalau misalnya Anda menemukan seperti ini, caranya Anda tinggal bagi jadi 3 area. Area pertama adalah segitiga, kedua adalah segi 4, ketiga adalah trapesium, gitu ya. Maka Anda luas 1 Anda hitung dulu. Gimana cara menghitung segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti berapa itu? Setengah kali alasnya adalah 1. Tingginya berapa ini? 2 ya. Berarti berapa ini? 1.
Luas yang pertama berupa segitiga adalah 1. Ini ya. Kemudian luas yang kedua, ya, luas yang kedua adalah berapa ini? Ini kan segi 4 ya, berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? Panjang kali lebar. Panjangnya adalah, kita lihat di sini adalah 2. Ya. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah 1, berarti sama dengan 2. Luas yang ketiga adalah trapesium. Luas trapesium adalah setengah kali panjang 2 ini ya. Panjang 2 alas 1 ditambah alas 2 dikalikan tinggi. Kita lihat. Alas satunya berapa? Ini kan 5 ke 5, berarti setengah kali 5. Alas yang kedua berapa? 2 ke 2, ditambah 2. Dikali tinggi. Tingginya berapa? 1, 2, 3. 3. Maka sama dengan setengah dikalikan 5 dikali 2, dikali 5 ditambah 2, 7 dikalikan 3. Berarti sama dengan 21 per 2. Atau sama dengan berapa ini? 10, 1 per 2. Jadi kalau luas 1, 2, dan 3 ditambah, hasilnya adalah, luasnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 10 setengah. Berarti sama dengan 13 setengah. Ini ya, 13 setengah. Nah, kalau di sini Anda, oke, ini ya. Nah, ini batasannya kan dari ini adalah dari 0 ke 5. Jadi jawabannya adalah 13 setengah. Ini ya. Oke, sebentar. Kita cek dulu apakah jawabannya benar. Oke, 27 per 2. Betul ya jawabannya. Baik, mungkin itu dari soal 42. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.